Adapun syarat-syaratnya, istinja dengan batu banyak. Ada yang mengatakan 9 syarat-syaratnya. Ada yang mengatakan 10, ada 11. Pusing 10, 11. Maka di majelis ini kalian harus bisa menghafal. Dan ini sekaligus memberi jawaban jika saat kalian ditanya tentang permasalahan istinja dengan batu, maka hafali dulu syaratnya. Syarat istinja dengan batu agar sah. Jadi boleh saja orang istinjanya dengan batu, baru setelah itu wudhunya dengan air, boleh. Atau jalur belakang dengan batu, belakang dengan air juga boleh, ibaratnya gitu loh. Akhirnya memang tidak. Ini betul-betul posisi batu ini seperti air sudah. Baik, syarat-syaratnya batu di sini adalah syarat istinja dengan batu ada 3. Buya perkecil 3 biar mudah dihafal. Ini kalian yang sudah belajar. Yang pertama syarat berkenaan dengan alatnya, dengan batu atau yang sepadannya. Yang kedua syarat berkenaan dengan caranya. Yang ketiga syarat yang berkenaan dengan tempat yang akan dibersihkan, yakni lubang belakang, lubang depan. Dari 3 ini semuanya ada isinya, ada anggotanya masing-masing. Syarat yang berkenaan dengan yang pertama, dengan alat, isinya 5. Biar kamu mudah menghafalnya nih. Syarat berkenaan dengan alat, dengan batunya tadi atau yang sepadannya ada 5. Yang pertama sesuatu yang padat, bukan cair. Sesuatu yang padat dan bukan cair. Yang pertama. Yang kedua, sesuatu tersebut harus suci. Suci. Najis tidak bisa. Yang ketiga, sesuatu tersebut kering. Kering. Basah nggak bisa. Yang keempat, sesuatu tersebut bisa mengangkat. Buya terangkan satu persatu. Bisa mengangkat. Ada sesuatu itu beku, kering, tapi nggak bisa mengangkat. Contoh apa? Kelereng, beling, kan licin ya. Jadi kalau dioleskan ke tempat lubang belakang nggak bisa ngangkat. Tapi kalau bongkahan tanah liat yang kering, bisa kan? Baik. Jadi batu hitam, batu yang apa namanya, pokoknya akik sama nggak bisa. Karena apa? Licin. Jadi di samping padat harus kering, kemudian bisa mengangkat ya, padat, kering, suci, bisa mengangkat, dan yang kelima tidak terhormat. Yang terhormat itu adalah contoh makanan. Jadi yang penting memenuhi syarat 5 ini biarpun bukan batu. Pokoknya memenuhi 5 syarat ini. Jadi pemahamannya dulu sebelum bicara tentang isinya. Kalau kamu dijawab tentang permasalahannya, orang susah percaya kalau kalian jawab boleh atau tidak. Contoh, ada orang bertanya, gimana istinja dengan tisu hukumnya? Kalian menjawab boleh, orang nggak nyambung. Oh bisa. Tapi kalau kalian pahamkan dengan syarat, coba. Syaratnya 5. Syaratnya adalah benda padat. Tisu padat atau tidak? Bukan cair. Kan begitu. Cari yang kering. Ini tisu kering atau bukan? Tisu basah tidak masuk di sini. Agar ibu-ibu itu paham. Tisu basah tidak bisa. Tisu kering. Ilmunya nggak susah nak. Asalkan kamu dengar. Awas yang tolah-toleh. Padat, kering, suci atau tidak ini? Tadi kita bahas bab najis, ya, nggak ada salah satu dari 7 najis di sini. Kira-kira ini bisa ngangkat enggak? Paling cakep ini. Baik. Tisu ini terhormat atau enggak? Tisu itu untuk ingus, untuk segala macam, melap, gitu, nggak ada tisu terhormat. Baik.
Kalau orang ente jawab begini langsung ngeh, oh iya. Tapi kalau ente jawab boleh, sampai di rumah pun masih ragu-ragu. Kok boleh ya? Tapi disebut dalam kitab kan apa? Batu. Nggak ada tisu. Nah, nanti ribut nanti. Berarti tisu boleh dipakai istinja. Jelas ya? Mudah. Tisu bisa dipakai untuk istinja, tapi tisu yang kering. Termasuk ini adalah cara menjawab fikih. Nah, menjawab fikih itu kadang-kadang orang harus kasih alasan biar dia tuh ngeh, biar gitu paham. Makanya hendaknya setiap dari kita itu punya hal semacam ini. Tisu kecil, barangkali subhanallah kita buang air di mana susah mengambil airnya atau tidak ada air, kita bisa lap. Dan subhanallah ini cara yang diajarkan Nabi, ini malah menjadi tren gaya. Kalau kalian ke tempat-tempat mewah itu, hotel dan sebagainya itu nggak ada air, adanya hanya tisu. Yang semula dianggap menjijikkan ternyata apa? Dianggap sebagai sesuatu yang istimewa, tanda orang bersih. Jadi nggak ada, langsung dilap situ. Ingat, tisu atau kain atau apa saja yang tidak terhormat. Tapi kalau sesuatu tidak memenuhi syarat, misalnya basah nggak bisa, atau persis kayak batu tapi najis, ya kotoran tadi itu, ada kotoran sapi menggumpal begitu kering, boleh enggak? Karena najis. Ada roti tawar tuh aja bisa ngangkat enggak? Bisa. Suci enggak? Padat enggak? Kok nggak boleh? Terhormat karena makanan manusia. Cara paham ngeh atau tidak? Jadi paham itu harus begitu. Kalau belajar fikih itu nggak susah. Selesai. Syarat yang kedua berkenaan dengan caranya. Cara. Ada dua isinya. Yang pertama adalah dengan minimal tiga kali usapan, tiga lembar atau 3 batu, 3 usapan atau 3 lembar atau 3 batu, 3 minimal. Misalnya karena kalau kurang dari 3 nggak sah. Contohnya pakai tisu gede banyak begitu, langsung seret, bersih, tetap tidak. Harus 3. Harus 3. Misalnya 2 kali sudah bersih, nggak sah. Harus 3. Kalau 3 belum bersih, ditambah lagi. Minimal 3. Yang kedua, di samping minimal 3 harus sampai bersih tempat tersebut. Bersih itu bisa dilihat dari tisu kita. Kalau tisunya sudah tidak ada keruh-keruhnya, maka saat itu sudah dianggap bersih. Makruh dicium. Gak perlu dicium, gak usah. Jadi setelah diusap, pertama ada kotor kuning, yang kedua keruh, yang ketiga sudah nggak ada, berarti sudah bersih, sudah. Jangan dipikir lagi. Kalau ternyata 1, 2, 3 masih keruh, yang ketiga ditambah yang keempat, yang keempat bersih cukup, ditambah yang kelima agar sunnah ganjil. Yang kelima belum bersih, tambah yang keenam. Keenam bersih, tambah 1 agar 7 ganjil. Begitu seterusnya. Tapi minimal berapa? 3. 2, 3. Yang kedua adalah harus bersih tadi. 3, minimal 3 dan harus sampai bersih. Tadi yang katakan bersih dilihat dari isinya, bukan dilihat dari tempatnya. Jika tidak meninggalkan bekas, tidak membekas di alatnya tadi, tisunya, maka itu sudah boleh, sudah bersih. Hanya ulama mengatakan apakah dianggap suci atau sekedar diperkenankan, kamu tidak usah bahas ini. Yang jelas kamu boleh sholat dengan itu dan boleh jadi imam. Baik. Yang ketiga adalah syarat berkenaan dengan tempat yang dibersihkan.
Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama adalah sebelum keringnya tempat tersebut. Kalian harus tahu tempat itu bagian mana, mohon maaf sebelumnya. Tempat yang dibersihkan ini. Ntar, jangan buru-buru. Sebelum keringnya tempat tersebut. Sebelum kering itu maknanya gimana? Itu kadang mikir apa sih yang dimaksud sebelum kering ini? Ya maksudnya wajar, habis buang air langsung nggak jalan-jalan ke pasar dulu belanja, bukan gitu maksudnya. Kering itu maksudnya nggak dikira-kira kayak apa sih kering. Maksudnya wajarnya orang kalau di toilet habis itu ngapain? Ya langsung dibersihkan. Nggak boleh ntar dulu saya ke pasar dulu belanja, nanti istinjaknya nanti, bukan gitu. Maksudnya langsung dibersihkannya. Sebab kering tidak kering siapa yang bisa? Kira-kira kalau sudah ke pasar dulu ya kering dong. Goreng nasi dulu sampai selesai, nggak usah. Jadi bersuang air, setelah dari tempat tersebut ambil langsung. Itu maksudnya apa? Sebelum keringnya tempat tersebut. Yang kedua, kotoran tidak kemana-mana, masih di wilayahnya. Lah wilayahnya itu apa? Sekarang catatan kecil. Mohon maaf anak-anakku semuanya, majelis mulia, jangan ada majelis kotor, majelis jorok. Wilayahnya untuk kaum laki-laki adalah, mohon maaf, kepala kemaluannya. Kalau kencingnya masih di sekitar kepala kemaluan, maka itu masih bisa istinja dengan tisu. Tapi kalau sudah ke, mohon maaf, ke batang kemaluan atau ke selangkangannya, tidak bisa lagi dengan tisu atau dengan batu. Jadi masih di wilayah itu. Kalau lubang dubur, mohon maaf, lubang dubur adalah lubang dubur dan di kiri kanannya yang kebuka dan ketutup. Wilayah yang menutup wilayah tersebut. Tutupnya. Bagi wanita, lubang dan sekitarnya. Bukan di selangkangannya, sekitarnya saja. Itu sudah. Dikira-kira semuanya, nah, tidak usah tahu detailnya. Semuanya bisa ngira-ngira. Kalau sudah, mohon maaf, buang airnya kemana-mana, terus itu sudah tidak bisa. Aslinya buang air yang normal. Maka kalau normal, ya wilayah itu saja. Baik. Kalau sudah ke paha, ke selangkangan, tidak bisa lagi pakai tisu, tidak bisa pakai batu. Baik. Yang ketiga, yang berapa? Yang ketiga, belum kemasukan yang lainnya. Tidak kemasukan sesuatu selain, tidak kemasukan barang asing. Asing itu macam-macam, apakah air atau segala macam, najis atau tidak najis sama. Contoh, buang air, airnya naik ke persik ke atas, masuk ke wilayah itu. Atau ada jagung naik ke situ. Atau pasir. Kalau sudah ada sesuatu yang naik ke situ, nempel di situ, maka tidak bisa lagi disucikan atau dibersihkan, bukan disucikan, istilah kalimat lebih aman, dibersihkan dengan batu atau yang sepadannya. Biasanya ada percikan air, nggak bisa. Kalau saya kepercikan ke tempat tersebut, nggak bisa. Ini tiga. Yang pertama adalah sebelum keringnya tempat tersebut. Yang kedua adalah masih di wilayahnya, belum kemana-mana. Yang ketiga adalah tidak kemasukan sesuatu yang lain, maka itu syarat-syarat istinja. Kalau dikumpulkan 5 tambah 2 7, ditambah 3 berapa? 10. Kalau kalian menghafal langsung 10 susah. Tapi dengan cara semacam ini kalian mudah untuk bisa menghafalnya. Dan ini perlu, nak, kadang ada suatu ketika kamu dalam keadaan sakit atau bukan sakit, subhanallah, airnya mungkin ragu-ragu antara sehat dan tidak sehatnya. Di tempat-tempat yang asing ada air tapi baknya kecil, kemudian kok ada sesuatu di dalamnya, takut penyakit dan sebagainya, ada uket-uket dan sebagainya, ada langsung pakai tisu. Atau mungkin murni kamu males ketemu air, males mandi, langsung ambil tisu, biarpun wudhumu dengan air.
Istinjanya pakai, dan bahkan mungkin sebagian orang ini lebih aman untuk tidak kena kepercikan najis. Airnya setengah, airnya tanggung nih. Kalau pakai air bisa kemana-mana, pahaku bisa tidak karu-karuan, tidak beres nanti. Malah berantakan nanti. Sudah mending saya pakai tisu. Selesai 1, 2, 3, selesai. Wudunya pakai air. Nah, untuk yang memenuhi syarat yang berapa ini? 3 syarat, bukan 4, dari mana ada 4? Hah? Ayo. Masih belajar sini sudah salah, ada 4. Ada syarat 4? Mana ada 4 di sini? 3. Atau dikumpulin jadi 10 tadi. Harus nyambung belajar sini ya. 10 tadi, memenuhi syarat ini adalah untuk bisa sholat dengan itu semuanya. Kalau tidak memenuhi syarat ini, tidak bisa kita menggunakan sholat untuk itu semuanya. Tapi bisa menahan dari adanya najis. Contoh, ada tisu cuma 2 lembar. Habis buang air kecil langsung dilap 1, 2, 3-nya tidak ada. Tapi 2 itu sudah bersih, kering, langsung ditutup celananya. Yang jelas najis tidak akan pindah ke celana. Paham enggak? Karena apa? Kering dengan kering tidak akan memindah. Nah, tapi untuk sholat tidak karena belum memenuhi syarat. Mungkin kita sampai derajat ini dulu. Kenapa? Aduh, tidak cukup nih. Yang penting celana saya nggak najis deh. Saya kering, sudah ditutup celananya. Habis itu nanti waktu mau wudhu dibersihkan lagi dengan air. Untuk bisa sholat harus memenuhi syarat yang 10 tadi. Karena itu istinja dengan batu, dan ini perlu diamalkan, dan kalian mencoba yang ini semuanya agar tidak kena was-was dan sebagainya. Ada orang nasibnya istinja itu kalau habis buang air itu 1 kolam tuh, wudunya 1 kolam, yakin. Orang ahmak dungu itu dipukul sejeder gitu langsung sembuh nanti orang kenapa penyakit gitu, was-was. Seolah lebih hebat dari Rasul SAW. Itu penyakit, was-was. Baik, ini adalah istinja, dan kalian bakal menggunakan yang demikian itu, mau tidak mau, subhanallah. Tapi tisu basah nggak bisa. Nah, ada orang ngomong, loh tisu basah lebih enak. Nah, tisu basah lebih enak. Tisu basah itulah yang memindah najis kemana-mana. Itu istinja dengan batu. Baru nanti baru setelah itu kalau kalian sudah paham ini semuanya, kalian bisa masuk bab wudu sama bab tayammum. Bab wudu, bab tayammum.